Ada orang dalam nggak kira-kira di kerajaan Inggris tuh ada orang dalam nggak? Ide dan eksekusi yang bagus belum tentu cukup. Kenapa tuh? Disupport sama Rupanya ada University. apresiasi untuk ketemu Pangeran Charles. Ada seperti itu. Daripada saya daftar umum gajinya biasa-biasanya, mending saya kuliah dapat 1.300 pound per bulan. Iya. Nggak semua yang store sampah. Oh, bisa itu aja sakit. deh mereka cuman cek kesehatan. Iya, jadi mereka ini biasanya ya, dulu itu kita hitung-hitungannya, kita membernya 1.000 waktu itu. 1.000 semua orang Dalam berapa lama itu 1.000 itu? 1 tahun. Gila Satu sih. tahun. Oke. Jadi terus? 1 tahun mereka itu mengumpulkan sampah. Hmm. Sampahnya kan 10.000 kan kecil, kan itu sudah sampah harian mereka. Mereka cuma Pasti ada lah di pasti rumah ada mereka, lah, betul. karena namanya sampah itu pasti diproduksi kan. Uh-uh. Kita tinggal ngambil 1.000 orang tuh tiap bulan setor sampah. setiap tahun sampah. 10.000 kali 1.000 itu 10 juta loh, Pak. 10 juta. Nah, padahal Sejuta ya, sejuta. oh enggak, 10 10 juta betul. Nah, Hah. memang enggak terlalu besar Oh, ya, sih. 10.000. Namanya kan sosial ya. Dan ternyata dari 1.000 orang tuh yang sakit biasanya cuma 100, 200 per Oke. bulan gitu. Nah, Sehingga at least operasional ketutup lah. operasional ketutup Hmm. gitu. Memang bukan untung ya, namanya Hmm. social enterprise. Di sisi lain orang-orang akhirnya semangat gitu loh untuk mengumpulkan sampah gitu. Jadi kita memberikan insentif mereka supaya rajin mengumpulkan sampah. Nah, terus Gitu. sampai akhirnya Inmet namanya ya. Mm-mm. Ke Inggris ketemu Charles itu gimana? Ya karena ini kan salah satu ini ya apa? Diapresiasi itu loh Iya. kan. Saya kayaknya memperkerjakan hampir 800 petani biasa aja. Tidak pernah diundang-undang saya. Hah? Jadi memang kita ini ya sekarang itu era-era Ada orang dalam nggak kira-kira di kerajaan Inggris tuh ada orang dalam nggak? Nggak, Siapa kita tahu nggak pakai kan orang dalam. kenal sama siapa gitu. Iya. Oh, nggak ada berarti ya? nggak ada. Jadi Oke. memang prinsipnya Senang memang saya nggak punya backingan gitu. meritokrasi. Jadi prinsipnya adalah kita harus membuat narasi yang kuat. Narasi Gitu. yang kuat. Jadi kita cari opportunity-nya dulu. Karena kayak gini itu ya era digital. Kalau sampai telaten peta di dunia internet, kompetisi dunia itu banyak sebenarnya. Oke. Nah, Dilanjutin bentar. Tapi kalau ngomong-ngomong narasi ini kan, Hah? nyambung ke sebelah. Kira-kira calon pemimpin Surabaya narasi udah kuat atau belum nih? belum. Ya dua-duanya. Cukup. Dua-duanya belum ya berarti ya? Iya. Oke. Tapi dengan narasi akhirnya bisa sampai menang lomba di mana-mana, terus akhirnya Iya. diundang si Pangeran Inggris tuh. Iya. Terus itu jalurnya gimana waktu itu? Jadi gini, jadi kita kan dulu kan pertama ya. Artinya kok ide saja, ide dan eksekusi ternyata nggak cukup ternyata. Itu Ide dan eksekusi Kita idenya sudah ada, Itu kuat kliniknya sudah. ide dan eksekusi yang bagus belum tentu cukup. Kenapa tuh? Nah itu saya ceritakan, ide kita sudah ada klinik sampah. Kita Ya. coba running operasional lah untuk apa namanya untuk cari member. Waktu itu kita sudah punya 200-300 member lah. Terus Oke. kita bawa ide itu ke pejabat-pejabat. Ya saya nggak sebut nama lah ya. Oh, pokoknya Kita pejabat kasih- lah iya. di daerah Malang. Iya. Tahun 2000. Nah, tapi bukan wali kotanya kok. Oh iya. Kita Oke. kasih gitu ya. Ini bagus. Tapi ternyata proposal itu ya hanya berhenti di administrasi saja gitu loh. Karena Anda tidak punya backing. Iya makanya itu karena kan ini kita benar-benar murni dari apa? Dari aspirasi grassroots lah, rasanya. dari Saya betul. bukan orang Terus. keluarga pejabat, Gamal juga bukan, tapi kita mencari cara gitu. Ya, cara terus. meritokrasi. Udah. Akhirnya proposal itu berhenti. Sudah terus kita mikir, wah kalau kayak gini kita nggak punya backingan, kita nggak punya ini, gimana caranya ya? Satu-satunya cara ya kita harus tampil berbeda dengan yang lain gitu. Karena kalau misalnya kita berbeda, kita kan bisa attract banyak ini ya, banyak orang. Kita ikutkanlah lomba, karena lomba itu kan salah satu. Kalau saya pikir lomba itu bagus. Exposure lah ya. Exposure plus lebih meritokrasi lah, meskipun ya mungkin kadang-kadang jurinya ada yang kenal dan sebagainya, tapi itu lebih objektif menurut kita. Betul. Kita ikutkan lomba, waktu itu ada Asoka Changemaker sama Copernic House 8. Itu di Indonesia. internasional tapi. Oh enggak, di Indonesia dulu. Di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Ternyata gagasan kita diapresiasi. Ini loh ternyata gagasannya bisa jalan gitu loh. Secara eksekusi bisa jalan. Akhirnya setelah itu kita menang jadi juara di Indonesia. Nah, dari situlah kita dapat informasi. Ini loh ternyata kayak gini tuh nggak cuma di level Indonesia, kompetisi ini tuh ada Ada level di dunia. internasional. Nah, level dunia salah satunya yang diselenggarakan di pemerintah di Inggris itu gitu. Di Inggris. Benernya kita nggak tahu kalau waktu itu mau diundang sama Pangeran Charles, kita tahunya ini kompetisinya di Inggris, disupport sama Rupanya Cambridge ada University. apresiasi untuk ketemu Pangeran Charles. Ada seperti itu. Jerawatan nggak sih Pangeran Charles? Waduh sudah sepuh. Siapa tahu. Itu calon Manut. penggantinya Queen. Queen aja Manut. sudah berapa tahun sekarang itu 90 tahun lebih. Bisa jadi kan Pangeran Charles duluan daripada Queen ini. Nah Queen itu. nggak selesai gitu ini kan kayak ini kapan lu selesainya sih Queen gitu. Tapi akhirnya dari situ kebuka jalan semua Bener. dan akhirnya Mas
Dokter Jibril memutuskan untuk S2 juga di Inggris. Benar. Itu memang karena ada jalurnya atau memang tertarik ke sana atau gimana? Jadi itu ketertarikannya di situ. Terus habis itu wah ternyata menarik ya dunia di luar kedokteran ya, meskipun dunia kedokteran itu tetap saya tetap pelajari ya karena waktu itu belum selesai pendidikannya. Karena core lah ya. Iya core lah ya. Tapi kan dunia lain itu tetap harus kita lihat. Wah kok menarik ya. Akhirnya setelah selesai dari acara itu setahun setelahnya Inggris tuh punya namanya beasiswa Chevening. Beasiswa sorry apa? Chevening. Nah, Chevening. Gimana tuh? Cheven. CHEVENING. Okay. Jadi pemerintah Inggris punya beasiswa Chevening untuk seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya sudah waktu itu saya tertarik nih kuliah lanjut Nge-apply-nya Inggris. gimana itu? Lewat internet aja? Lewat internet aja. Ada Ini beasiswa. tanggalin, nah sekarang masih buka. Kalau mau daftar monggo ada chevening.org. Itu Chevening.org. beasiswanya full fund, semuanya dibiayai dan Sampai uang hidup? sampai mau hidup. Jadi sekitar ya 1.300 pound lah per Gede bulan. dong, itu Lumayan. lebih gede daripada gaji orang tua saya yang jadi PNS 20 tahun yang habis ini pensiun. Iya, makanya Waduh. biasanya kalau saya mikir daripada dokter habis itu saya praktek gajinya Mendingan segitu saya- dokter mendingan umum saya mending kuliah. beasiswa. Iya. Wah ini menarik gitu. Daripada saya dokter umum gajinya biasa-biasanya, mending saya kuliah dapat 1.300 pound per bulan. Iya, dan juga bukan hanya itu aja, artinya kan Dapat kita dapat ilmu juga. network, Ah. dapat value yang lebih gitu ya. Betul. Kita bisa ketemu dengan kalau di sana ya Mas ya. Kalau di sini mungkin kita ketemu pejabat ya biasa-biasa saja. Kalau kita bukan apa-apa ya. Kalau di sana ketemu menteri, ketemu komisi. Mereka lebih Kayak- lebih kebuka. Iya, karena orang Indonesianya dikit ya, kita-kita aja. Oh. Jadi mereka kalau mau tanya tentang Inggris, bahkan waktu kunjungan kan sering nih ada kunjungan. Oh, anggota DPR. Sering itu studi banding. Sering. Tapi mereka kan kadang-kadang Studi bandingnya di mana? macam-macam. Mall. Biasanya di NHS, Old Trafford. biasa di ya itu sampingan ya biasanya. Sampingan. Ya. Tetap oke, oke. ada yang utama tapi ya jalan-jalan. Ya tahu lah. Studi banding anggota DPR ngapain di Iya, sana? seperti itu. Nggak ada yang studi dibandingin doang, nggak studi tapi mereka. Nah, terus di sana berapa tahun, Mas? Akhirnya? 1 tahun. Jadi di Inggris itu enaknya kuliahnya juga cepat 1 tahun. Itu pun juga di sana itu kuliahnya ini apa namanya? 1 minggu itu masuknya cuma 4 hari. 1 Oke. hari masuknya cuma 3 jam. 3 hari ngapain? Liburan terserah kamu jalan-jalan kemana monggo. Pokoknya tugas selesai, Tugas selesai. otak Nah, lancar, otak gitu ya. selesai. Bahkan kita sama beasiswa Chevening itu kamu harus jalan-jalan. Gitu kan sama. Biar nggak stres. Biar nggak stres terus. Tapi kamu emang bisa kuliahnya berat jalan. nggak sih? Berat, kalau dibilang berat lebih berat karena di sini kalau di Indonesia kan kita bisa kopassus ya, copy paste susun kerjaan itu ya. Kalau di sana nggak bisa. Tuh istilah baru tuh, copy paste susun. Nah. Kalau di sana kita ada namanya tour. Tapi tidak ada kan di sana itu copy paste pakai mesin ketik kan? Oh enggak pakai Nah, ketik, tapi saya kan dulu waktu kuliah suruh pakai mesin ketik. Alasannya biar tidak copy paste. Otaknya senior saya di mana? Ya tetap aja copy paste tapi diketik lebih lama bego kan gitu akhirnya. Nah, di sana akhirnya itu S1 atau S2. Berarti udah lulus dari Unbrau udah lulus terus dan habis akhirnya itu ke sana. kesana. Ngambil Healthcare Management Manajemen di Universitas College College London. London. Ah. Sering ketemu Michelle Balak kan di sana? Kan waktu itu masih Oh, di Chelsea. Iya. Oke, di sana ambil S2 terus balik ke Indonesia ngapain? nah ini kan. Jadi kan biasanya itu yang terjadi dari lulusan luar negeri biasanya kan ada gap of opportunity. Artinya Gap of opportunity. kadang-kadang orang di luar negeri itu belajarnya sudah banyak macam-macam. Ketika balik ke Indonesia, Allah ternyata nggak bisa dipakai. Allah ternyata dia nggak dapat kesempatan. Nah itu yang saya pelajari. Oh ya, meskipun belajar seperti ini karena mungkin infrastruktur di Indonesia Itu untuk implisit menerima- loh barusan. Eksplisit loh. Iya. Saya pulang dari sana, pulang Indonesia tidak dapat kesempatan loh rupanya. Tapi di sisi lain itu juga ini juga apa namanya? Kalau Paling tidak itu jadi portofolio. portofolio. Tapi di sisi lain juga, oh mungkin bukan seperti ini caranya ya. Mungkin caranya harus pakai cara yang lain gitu. Caranya seperti apa? Ya mungkin kita harus mengabdikan ke institusi-institusi yang sudah established gitu. Akhirnya memutuskan mendaftar menjadi PPDS Kardio. Iya, di PPDS UNER. Kardio itu tetap jalan. Tapi di sisi lain, saya sering nulis, saya sering apa namanya bikin karya-karya digital gitulah. Nah, dari tulisan saya dulu itu kan di waktu awal COVID itu kita bikin yang namanya tulisan tentang COVID, prediksi-prediksi, terus habis itu Apa blog? saja. Bentuknya blog? Di kumparan, di apa di namanya? kumparan. Rubrik kumparan. Nah, Oke, di rubrik kumparan. itu. Ternyata tulisan itu viral se-Indonesia. Terus habis itu sampai ke Ibu Gubernur. Nah, dari situlah saya dipanggil. Dipanggil, terus habis itu ditanya, kamu kira-kira dalam 1 hari bisa bikin apa besok? Wah, bingung. Apa yang harus dibikin? Saya bikin mie mungkin Nah, sama itu. air mendidih gitu. Udah kan Terus? bingung apa? Tapi kan ya ternyata
puzzle-nya itu yang ilmu-ilmu yang dikumpulkan dari dulu baru ketahuan. Oh ternyata ini ya jalan mungkin ya, ya. ini mungkin Akhirnya ya, dalam satu betul. hari kita bikin yang namanya self check up. Waktu itu COVID kan kita nggak punya testing, kita nggak punya PCR banyak, masih dikit. Lalu rapid juga masih dikit. Tapi kan kita bisa bikin self check up digital. Kita akhirnya bikin self check up digital dari Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah itu jadi pertama yang di launching di Indonesia. Iya, itu pertama waktu COVID. Bulan Maret tanggal 20-an. Penanggulangannya memang menarik. Tapi kayaknya connectivity antar daerahnya agak kurang ya, antar kepala kurang daerahnya. sekali, karena Betul. memang ternyata infrastruktur Karena pemerintahan komandonya kita- top down ya. Iya, jadi pemerintahan kita kan unik ya. Atas memayungi, tapi bawah itu kayak raja kecil-kecil di kabupaten kota. Jadi punya otonomi daerah sendiri. Itu nggak unik mas, konyol. Nah, tapi di sisi Kena lain, lagi sekarang. nah, tapi di sisi lain susah kalau memang Itu karena ini ya, apa namanya, peran otonomi daerah juga kayak otonomi gitu. daerah juga. Jadi Oke. nggak daerah itu ketika diperintah belum tentu semuanya manut loh ya. Itu yang menarik. Dan belum tentu semuanya akan ikut gitu. Kan demokrasi. Iyalah makanya itu. Jadi itu kan ini ya apa namanya trade off lah. Kalau kita mau demokrasi otonomi lebih besar, tapi Yeah. mungkin tidak semuanya bisa jalan satu arah dengan waktu yang sama. Di sisi Betul. lain kalau otoriter mungkin satu arah semua, tapi harga hak otonominya akan hilang. Nah itu kan jadi ini namanya ya trade off ini. Ya. Orang tuh takut COVID karena dia COVID nggak itu tahu. penyakit apes. Ya, benar. Karena Oh, sudah ada tahlilan di sana biar hantunya hilang. Jadi pas dirawat di sana dia bilang, kayaknya saya bakal mati gara-gara hantu di sini, bukan gara-gara COVID. Cok ngomong tok tahe, aku ini kerja bangsat loh. Gila ya, nih orang bisa setenang itu dan orientasinya solusi. Iya.